Perkenalkan, nama saya Michael Gideon. Di sini saya akan membahas tentang JavaScript. Di sini pertama itu JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling penting dan paling banyak digunakan saat ini, khususnya dalam pengembangan web. Untuk benar-benar memahami apa itu JavaScript, kita harus melihat sebuah halaman website dibangun dari nol. Ada tiga pilar utama yang menyusun sebuah website, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Sini saya akan menggunakan pembahasan yang sederhana, yaitu menggunakan anatomi manusia sebuah bangunan. HTML atau Hypertext Markup Language bertindak sebagai struktur tulang atau fondasi dasar. Jadi HTML menentukan di mana kepala, tangan, atau jika dalam bahasa website di mana tombol diletakkan, di mana teks ditulis, dan di mana gambar dipasang. Namun HTML saja akan membuat website sangat terlihat polos dan kaku. Di dalam pilar kedua, yaitu CSS atau Cascading Style Sheets. CSS berfungsi sebagai kulit pakaian, gaya rambut, dan riasan wajah. Dalam dunia web, CSS mengatur warna latar belakang, jenis huruf, ukuran tombol, tata letak, hingga dia sampai estetika visual agar sebuah website tersebut nyaman dan menarik untuk dilihat. Perpaduan HTML dan CSS baru menghasilkan sebuah halaman yang statis. Website tersebut hanya bisa dilihat persis seperti brosur cetak atau papan reklame di pinggir jalan. Kamu tidak bisa berinteraksi secara dinamis dengannya. Disinilah JavaScript hadir sebagai pilar ketiga dan paling krusial. Jika HTML adalah tulang dan CSS adalah pakaian, maka JavaScript adalah sistem saraf sistem ataupun otak dari website tersebut. Jadi JavaScript memberikan kemampuan pada website untuk berpikir, bergerak, memproses data, dan merespons setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Ketika kamu menekan sebuah tombol dan muncul animasi pop-up, ketika kamu mengetik di dalam kolom pencarian dan hasilnya langsung muncul tanpa perlu memuat ulang halaman, atau ketika kamu mengubah mode website dari terang ke gelap. Di balik semua kajian interaktif itu, JavaScript sedang bekerja dengan sangat keras. Setelah kita tahu apa itu JavaScript, jadi sekarang kita perlu memahami karakteristik unik dan bagaimana bahasa ini sebenarnya bekerja di dalam komputer kita. Secara teknis, JavaScript itu dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi dan awalnya dirancang secara khusus untuk berjalan di sisi pengguna, atau yang biasa disebut itu sebagai bahasa client side. Jadi apa maksud dari bahasa client side ini? Ketika kamu membuka sebuah website, misalnya Google ataupun YouTube, server mereka di sana hanya mengirimkan baris-baris kode mentah ke laptop atau handphone kamu. Nah, perangkat kamu lah yang melalui aplikasi bernama browser seperti Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, ataupun Microsoft Edge yang bertugas mengeksekusi kode tersebut. Di dalam setiap browser modern terdapat sebuah komponen super canggih yang bernama JavaScript Engine. Sebagai contoh, yaitu Google Chrome memiliki mesin bernama V8 Engine, sedangkan
Firefox memiliki SpiderMonkey. Tugas dari JavaScript engine ini adalah membaca kode JavaScript yang dikirimkan baris demi baris dari atas maupun sampai ke bawah. Mesin ini akan menerjemahkan bahasa pemrograman yang dipahami manusia ke dalam bahasa mesin yang hanya dipahami oleh prosesor komputer, lalu mengeksekusinya secara instan saat itu juga. Proses tersebut terjadi sangat cepat, dalam hitungan detik saja, sehingga pengguna bisa langsung merasakan keinteraktifan dari website tersebut. Dari seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang ada, JavaScript mengalami evolusi yang lumayan luar biasa. Lahirnya teknologi baru seperti Node.js memungkinkan JavaScript untuk keluar dari browser, dan dia tuh bisa berjalan langsung di sistem operasi komputer, sama seperti bahasa pemrograman lainnya seperti Python atau Java. Ini jadi saat ini JavaScript juga bisa digunakan di sisi server untuk mengelola database yang besar, membangun arsitektur aplikasi berskala internasional, dan dia menciptakan aplikasi mobile di Android dan iOS, hingga digunakan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Nah, dari pemrograman JavaScript, konsep pertama dan paling mendasar yang wajib dipahami oleh setiap orang itu adalah bagaimana komputer mengelola dan menyimpan informasi di dalam dunia nyata. Jika kita memiliki banyak barang, kita membutuhkan wadah ataupun tempat penyimpanan agar barang-barang tersebut tidak berantakan dan mudah ditemukan kembali. Nah, di dalam dunia pemrograman juga, wadah penyimpanan di dalam memori komputer ini disebut sebagai variable. Jadi, bayangkan variable itu seperti sebuah kotak kardus kosong yang kita beri label nama spesifik di bagian luarnya itu. Ketika kita ingin menyimpan suatu informasi, misalnya nama pengguna, total harga belanjaan, atau status apakah pengguna sudah membayar atau belum, kita akan memasukkan informasi tersebut ke dalam kotak kardus yang sudah kita terima, yang kita beri nama tadi. Kapanpun program kita membutuhkan informasi itu kembali, kita tinggal memanggil nama label kotak tersebut, dan JavaScript akan mengambil isinya untuk kita. Dalam sejarah perkembangan JavaScript, cara membuat variabel mengalami perubahan yang signifikan demi meningkatkan keamanan kode. Dulu para programmer menggunakan kata kunci bernama var untuk membuat variabel. Namun var memiliki beberapa kelemahan logis yang sering menimbulkan bug atau kesalahan pada aplikasi besar. Oleh karena itu, pada standar JavaScript modern, kata kunci var sudah mulai ditinggalkan dan digantikan oleh dua kata kunci baru yang jauh lebih aman dan struktur, yaitu left dan cons. Dari perbedaan antara let dan cons terletak pada sifat fleksibilitas di kotak penyimpanan. Dari let digunakan jika kita ingin membuat sebuah kotak variabel yang isinya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah di tengah jalan selama program kita sedang berjalan. Di awal selama programan kita sedang berjalan, analoginya seperti skor dalam sebuah pertandingan sepak bola. Di awal pertandingan, skornya adalah 0. Ketika terjadi gol, nilai ini di dalam kotak
Skor tersebut harus dibongkar dan diganti menjadi 1, lalu berubah menjadi 2, dan seterusnya. Contoh penggunaan LED lainnya adalah untuk menyimpan jumlah barang di keranjang belanja, posisi koordinat karakter dalam sebuah game, atau status apakah seorang pengguna sedang dalam kondisi login atau logout. Kedua, kata kunci cons yang merupakan singkatan dari kata konstan atau konstan. Sesuai dengan namanya, cons digunakan untuk menciptakan sebuah kotak variabel yang bersifat permanen, kaku, dan terkunci sangat rapat. Aturan mutlak dari cons ini adalah begitu kamu memasukkan sebuah nilai ke dalam kotak tersebut di awal, nilai itu tidak akan pernah bisa diubah ataupun diganti lagi oleh siapapun selama program tersebut masih aktif. Jika kamu memaksa mengubahnya, JavaScript akan langsung berhenti dan memunculkan pesan kesalahan error. Dari kata kunci cons ini sangat ideal dan aman digunakan untuk menyimpan data-data penting yang tidak boleh berubah, seperti nilai matematika PI 3,14, formula konversi suhu, nama domain utama sebuah website, atau tanggal lahir dari seorang pengguna. Dan yang dari setelah kita memahami konsep variabel sebagai kotak penyimpanan, material esensial berikutnya adalah memahami karakteristik atau jenis dari objek yang kita masukkan ke dalam kotak tersebut. Komputer perlu tahu jenis data yang sedang ia proses agar tidak terjadi salah paham dalam kalkulasi di dalam JavaScript. Karakteristik data ini dikenal dengan istilah type data. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar, atau yang sering disebut sebagai tipe data primitif yang memegang peran sangat penting. Yang tipe data pertama yang paling sering kita jumpai adalah string. String adalah tipe data yang mempresentasikan teks, huruf, kata, ataupun untayan kalimat panjang. Karakteristik mutlak yang membedakan string dengan tipe data lainnya adalah penggunaan tanda kutip, baik itu tanda kutip tunggal maupun ganda, yang membungkus teks tersebut. Segala sesuatu yang berada di dalam tanda kutip akan dianggap sebagai teks biasa oleh JavaScript. Jadi jika kamu memasukkan angka seperti 100, tetap kamu membungkusnya dengan tanda kutip, JavaScript tidak akan menganggapnya sebagai nilai numerik, melainkan hanya karakter teks biasa yang mirip seperti huruf A ataupun B. String biasanya digunakan untuk menyimpan nama orang, alamat email, deskripsi produk, ataupun kata sandi. Dan data kedua adalah yaitu number. Sesuai dengan namanya, tipe data ini mempresentasikan nilai numerik atau angka murni tanpa dibungkus oleh tanda kutip sama sekali. Uniknya tidak seperti bahasa pemrograman lain yang memisahkan antara angka bulat dan angka pecahan ke dalam kategori yang berbeda. JavaScript menggabungkan semuanya ke dalam satu tipe data bernama number. Jadi baik itu angka bulat seperti 10 maupun angka desimal atau pecahan seperti 3,5, semuanya dianggap sebagai tipe data number oleh JavaScript karena datanya berupa angka murni. Komputer dapat melakukan operasi matematika standar terhadap variabel ini, seperti proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hingga rumus-rumus algoritma yang jauh lebih kompleks. Jadi yang tipe data yang ketiga itu adalah boolean. Tipe data boolean ini bisa dibilang sebagai tipe data yang paling minimalis namun paling kuat di dunia pemrograman, karena hanya memiliki dua kemungkinan di seluruh alam semesta, yaitu nilai true yang berarti benar ataupun aktif, dan yang kedua nilai false yang berarti salah ataupun tidak aktif.
Boolean adalah representasi langsung dari sistem biner komputer yang berbasis angka ataupun nol. Meskipun terlihat sangat sederhana karena hanya memiliki dua pilihan nilai, tipe data boolean inilah yang menjadi fondasi paling utama dan penentuan arah bagi sistem komputer untuk berpikir, melakukan analisis, dan mengambil keputusan logis di dalam sebuah program aplikasi. Nah, kita sering kali melihat aplikasi atau website yang tampak sangat pintar. Mereka bisa memberikan respons yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi kita sebagai pengguna. Kenyataannya sebenarnya adalah komputer itu tidak memiliki intuisi atau kepintaran alami seperti manusia. Komputer pada dasarnya adalah mesin yang kaku dan hanya bergerak mematuhi instruksi logis yang terstruktur agar sebuah program JavaScript bisa tampak cerdas dan mampu mengambil keputusan secara mandiri. Kita menggunakan sebuah konsep materi yang dinamakan pengkondisian, atau yang sangat populer di kalangan programmer dengan sebutan if atau else. Cara kerja dari logika pengkondisian ini sebenarnya mengadopsi cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan sehari-hari berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sebagai contohnya itu dalam kehidupan nyata, jika hari ini turun hujan, maka saya akan membawa payung. Namun jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak perlu membawa payung. Di dalam kalimat tersebut, syarat utamanya adalah kondisi cuaca dan ada dua jalur aksi yang berbeda yang diambil berdasarkan terpenuhi atau tidak syaratnya tersebut. Di dalam JavaScript kita menyusun instruksi dengan pola logika yang persis sama. Kita akan memberikan sebuah pernyataan atau syarat kondisi kepada JavaScript. Jadi JavaScript kemudian akan mengevaluasi syarat tersebut menggunakan tipe data boolean yang sudah kita bahas tadi. Jika syarat kondisi tersebut terpenuhi atau menghasilkan nilai true, maka JavaScript secara otomatis akan menjalankan gerbong perintah pertama, yaitu di dalam blok if. Namun jika syarat kondisi tersebut ternyata tidak terpenuhi atau menghasilkan nilai salah, maka JavaScript akan mengabaikan perintah pertama tadi, melompat dan mengeksekusi gerbong perintah kedua, yaitu di dalam blok else. Logika pengkondisian if else ini yang mengendalikan seluruh sistem otomatisasi dan keamanan di dunia internet saat ini. Saya akan berikan contoh kasus yang terjadi di dalam balik layar aplikasi media sosial favorit media sosial. Ketika kamu mengetikkan username dan password di halaman login, JavaScript akan memeriksa data tersebut. Logikanya akan berbunyi, jika password yang diketik oleh pengguna cocok dengan data yang ada di database, maka izinkan pengguna masuk ke halaman utama. Namun jika passwordnya tidak cocok, maka tolak aksesnya dan munculkan teks peringatan berwarna merah di layar. Dan saya akan membahas yang terakhir tentang perulangan ataupun loops yang disebut loops. Jadi loops ini bayangkan jika kamu sedang membangun sebuah website toko online menjual ratusan produk baju. Tanpa adanya fitur perulangan, sang programmer harus menulis baris kode yang sama berulang-ulang sebanyak ratusan kali hanya untuk
menampilkan setiap baju ke atas layar. Hal tersebut sangat tidak efisien, membuang-buang waktu, dan membuat ukuran file kode menjadi sangat besar serta sulit untuk dirawat. Dengan memanfaatkan konsep perulangan seperti for loop atau while loop di JavaScript, efisiensi kerja yang akan meningkatkan secara drastis. Kita tidak perlu menulis kode ratusan kali, kita cukup menuliskan satu buah instruksi dasar tentang bagaimana cara menampilkan satu produk baju. Kemudian kita membungkus instruksi tersebut di dalam sebuah sistem perulangan. Di dalam sebuah sistem perulangan, lalu menetapkan batasannya. Kita tinggal memberikan perintah kepada JavaScript. Tolong tampilkan data produk ini ke layar, mulai dari data baju nomor 1, lakukan secara terus-menerus tanpa henti, dan baru disilakan berhenti setelah kamu selesai menampilkan baju yang ke-100. Begitu program dijalankan, JavaScript Engine akan mengeksekusi perintah perulangan tersebut dengan kecepatan yang sangat singkat lah. Jadi tugas yang jika dikerjakan manusia secara manual mungkin memakan waktu berjam-jam, dapat diselesaikan oleh komputer melalui perulangan JavaScript hanya dalam hitungan detik. Fitur perulangan ini yang menjadi rahasia utama mengapa aplikasi-aplikasi modern saat ini mampu memproses kumpulan data yang sangat masif seperti menyusun ribuan postingan di timeline Instagram. Kamu menyaring daftar film di Netflix atau mengurutkan harga produk dari yang termurah hingga yang termahal di aplikasi belanja online secara instan. Jadi sekian materi yang saya jelaskan tadi. Jadi sebagian kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita bahas, esensi paling utama dari mempelajari bahasa pemrograman JavaScript sebenarnya bukanlah tentang seberapa banyak istilah teknis atau baris kode sintaks yang berhasil kamu hafal di luar kepala. Menjadi seorang programmer atau developer yang andal adalah tentang bagaimana kamu melatih dan membangun pola pikir yang logis, struktur, dan sistematis. Semua aplikasi canggih, game yang kompleks, atau website interaktif berskala besar yang kita lihat di internet saat ini pada dasarnya dibangun dan mengombinasikan pilar-pilar dasar yang baru saja kita bedah bersama. Mereka menggabungkan bagaimana cara mengelola memori menggunakan variabel let dan cons, bagaimana cara mengenali karakteristik data dengan berbagai tipe data seperti string, number, dan boolean, bagaimana cara mengendalikan alur keputusan program menggunakan logika pengkondisian if else, serta bagaimana cara mengotomatisasi pekerjaan besar secara efisien melalui fitur perulangan atau loops. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel, seru untuk dipelajari, dan memiliki komunitas pengembangan yang luar biasa besar di seluruh dunia. Begitu kamu berhasil menguasai konsep-konsep ini dengan matang, kamu akan memiliki fondasi yang sangat kokoh untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, seperti mempelajari manipulasi tampilan web, membuat aplikasi mobile, atau bahkan membangun sistem kecerdasan buatan. Nah, jadi sekian dari pembahasan materi tentang JavaScript. Terima kasih.